Pembelajaran Quran yang dipimpin oleh Ibu Ustazah Hajah Dede Sadia. Semoga kegiatan yang Ibu lakukan barusan akan mengundang para malaikat untuk hadir di tengah-tengah kita, karena akan memberikan berkahan pada setiap acara yang akan dilaksanakan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kegiatan Majelis Taklim Al-Bukhari ini yang dilakukan hampir rutin 2 minggu sekali, selalu mengundang para pemberi ceramah yang sangat-sangat memberikan inspirasi dan memberikan kebaikan buat kita semua. Di hari ini, alhamdulillah, ibu-ibu sudah hadir memenuhi undangan dari kegiatan Majelis Taklim ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan pengajian yang dimulai dengan acara kegiatan belajar Quran bersama, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan mendengarkan tausiah dari Bapak Haji Budi Hataat yang akan kita dengarkan bersama-sama, di mana temanya itu strategi iblis menggoda manusia. Karena memang setiap hari kita selalu merasa tidak pernah lepas dari godaan iblis yang mungkin masuk dari melalui mata, hidung, mulut, darah, dan semua yang ada dalam organ tubuh kita. Selalu dia mencoba masuk untuk menggoda kita. Untuk lebih jelas dan lebih rincinya mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Haji Budi Hataat. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Haji Budi Hataat untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, semoga kajian kita di pagi ini mempermudah jalan kita ke surga insyaallah, dan mudah-mudahan langkah kita ke majelis taklim ini menghapus dosa kita semua. Kajian kita di pagi ini adalah mengenal strategi iblis menggoda kita. Ibu, kita tahu iblis ini musuh manusia. Inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh, jadikan sebagai musuh. Jangan dijadikan syaitan sebagai sahabat atau teman. Dan syaitan ini akan senantiasa menggoda dan mencelakakan kita, gitu, menghancurkan hidup kita. Baik ibu-ibu, tadi ibu bawa Quran ya. Coba dilihat ibu Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7 Al-A'raf, dari mulai ayat ke-11. Kita lihat dalam Al-Quran. Dari mulai ayat 11 ya, Al-A'raf ayat 11. Nah itu ibu ya. Kita tahu iblis menggoda kita dari mana? Dari Quran ya, dari hadis gitu nanti, bukan dari cerita, dari dongeng, dari cara iblis masuk ke kita seperti apa, kita tahu dari Quran. Karena ini masalah gaib, jadi Allah memberi kabar pada kita gitu. Jadi sumbernya Quran sekalian. Sumbernya wahyu. Jadi valid insyaallah. Baik ibu-ibu, sudah dilihat Bu surat Al-A'raf ayat 11? Kita lihat ya. Kita tadabbur ayat ini, surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnakum, firman Allah, dan sungguh telah kami ciptakan kalian. Summa sawarnakum, kemudian kami bentuk rupa kalian. Summa qulna lil malaikati, kemudian kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama,
sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu ila iblis. Maka mereka sujud malaikat kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Iblis tidak termasuk makhluk yang sujud. Baik Bu, satu-satu kita tadabbur ayat ini. Ketika kami walaqad khalaqnakum, sungguh telah kami ciptakan kalian dan kami bentuk rupa kalian. Kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Ibu-ibu, sujud malaikat kepada Adam itu bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, penghormatan malaikat kepada Adam. Jadi bukan sujudnya kita kepada Allah gitu, bukan. Jadi sujud malaikat kepada Adam adalah sujud tahiyah atau sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan malaikat sujud kepada Adam semata malaikat menunaikan perintah Allah agar malaikat sujud kepada Adam. Jadi malaikat bukan nyembah Adam, tapi malaikat sujud pada Adam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini Ibu, kita sujud di depan Ka'bah ya kan? Ya, kata orang yang tidak tahu, oh tuh kaum muslimin menyembah Ka'bah, menyembah batu. Gitu, menyembah batu. Katanya tidak boleh nyembah berhala. Katanya tidak boleh nyembah batu. Itu kaum muslimin orang Islam nyembahnya batu, Ka'bah. Begitu. Jawabannya apa Ibu? Ibu, kita sujud di depan Ka'bah semata menjalankan perintah Allah. Sebab Allah nyuruh kita. Gitu, Allah nyuruh kita. Seandainya kita harus sujud menghadap ke timur kita menjadi. Seandainya Allah menyuruh kita menghadap ke selatan, jadi kita mah nggak masalah. Kuma Allah we. Sekarang Allah nyuruh kita menghadap ke Ka'bah Baitullah, ke kulon ya kan, ke barat. Jadi kita nggak masalah. Kuma Allah we. Jadi semata-mata menjalankan perintah Allah. Kita harus sujud di hadapan Ka'bah, sujud aja nggak masalah. Itu perintah Allah. Kita harus mencium Baitul Hajar Aswad, cium aja. Semata menjalankan perintah Allah. Itu mah ada batu, ya kan? Kalau Rasul tidak mencium, naonan nyium batu jabah hitam lagi. Ya, karena Rasul menciumnya ya kita cium aja. Ta'abbudi, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu. Nah, jadi sekali lagi malaikat ibu-ibu sujud kepada Adam bukan malaikat menyembah Adam, bukan. Tapi malaikat menghormati Nabi Adam dan malaikat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu, semata-mata malaikat menjalankan perintah Allah. Ya. Illa iblis, kecuali iblis lam yakun minas sajidin, dia tidak termasuk makhluk yang sujud. Baik Ibu, ayat 12 kita lihat. Qala, Allah berfirman, Allah bertanya, Allah tahu kenapa iblis tidak mau sujud ya, Allah Maha tahu. Tapi di sini sengaja Allah dialog dengan iblis dan Allah menampilkan jawaban iblis agar jadi pelajaran buat kita ya. Kita tidak termasuk golongan iblis naudzubillah atau ngikutinya. Qala, kata Allah, ma mana'aka an la tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangimu? Kenapa kamu tidak sujud ketika aku menyuruhmu? Jadi kenapa kamu tidak sujud? Pan aku nyuruh. Apa Ibu kata iblis? Qala, kata iblis, ana khairun minhu. Kata iblis, saya lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah ini Ibu, kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Ibu, ucapan iblis itu, aku lebih baik dari dia, itulah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk sehingga makhluk itu diusir dari surga, yaitu perasaan lebih baik, perasaan lebih hebat. Ana khairun minhu, maka ucapan itu haram bagi ahli surga. Nggak boleh ada ucapan saya lebih baik dari dia, aku lebih hebat dari dia, begitu. Nah iblis diusir dari surga oleh Allah karena ucapan itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Kalau kata orang Sunda make heulaanan seuna kudu sujud ka taneuh. Emang siapa dia? Saha di dinya teh? Hah, kita itu Ibu.
Ada unsur melecehkan, ada unsur merendahkan, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih sempurna dari yang lain, itu nggak boleh. Dan ucapan itu, saya lebih baik dari dia, dosa pertama yang diucapkan oleh makhluk sehingga dia diusir dari surga. Maka ahli surga, ibu-ibu, tidak mungkin mengucapkan ucapan itu. Saya lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Baik ibu-ibu. Qala, maka Allah berfirman ayat 13 ya, coba lihat. Fahbit minha, turunlah kamu dari surga. Nah, jadi dengan ucapan itu iblis diusir dari surga. Turun kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, maka tidak layak kamu takabbur fiha di surga. Fakhruj innaka minas sagirin, keluarlah kamu, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang kecil. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, tidak pantas kamu sombong takabur di surga. Al-kibar ibu. Al-kibar, kaburo yakburu artinya apa? Kabir, besar, merasa diri besar, sombong. Gitu, merasa diri besar, merasa diri hebat. Nah, maka ibu-ibu ahli surga tidak sombong. Jadi kalau ibu sombong, mau ke surga oyahnya. Dan mohon maaf kalau ibu cadel, mau ke surga, masuknya ke surga. Ya. Nah, jadi ibu, orang yang sombong itu tidak akan ke surga, wayahna itu. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibar. Tidak akan ke surga orang yang dalam hatinya sebesar zarah dari kesombongan. Sekecil apapun kesombongan, maka dia terhalang ke surga. Baik ibu, ada sombong teh naon? Ada yang tahu ibu sombong itu apa? Meni sombong. Merasa lebih dari orang lain. Iya, gini ibu. Ada seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana jika seorang pakaiannya bagus, sepatunya bagus, sandalnya bagus, hal hada minal kibar, apakah itu sombong? Jadi ibu pakai acuk saya gitunya, baju bagus, sepatu bagus, sandal bagus. Ibu teh berpenampilan tuh menarik gitu, cantik ibu teh, baju bagus. Kata sahabat, apakah itu sombong ya Rasul? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi kalau ibu tampil cantik, menarik, baju bagus, sandal bagus, itu Allah itu indah, menyukai keindahan. Bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ibu tuh ulah compang-camping, ulah caludi, sendal tibalik, kemudian gitunya naon baju barolong gitu, karena disese belel gitu tan. Ulah. Jadi tolong ibu kalau di dasar itu ulah nu merengkel, nu barolong. Cek bapak teh naha di mamah, dasar teh nu kitu wae. Bapak raos tiis. Nyaman di mamah tiis, baju kebesaran mamah. Cek bapak teh tiis di eluh rumuk di gue nu di tengah aja. Rudat atuh dan ninggalin lagi. Coba yang bagus ya, yang menarik, yang rapi gitu. Yang ibu teh kelihatan baiklah di depan orang, rapi, boleh. Dan itu bukan sombong. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Apa kata Nabi? Al-kibru, sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dua sombong itu. Batrul haq, menolak kebenaran, tahu itu benar, ditolak. Tahu itu benar, tidak diterima. Itu sombong, hati-hati. Di dalam beragama dalilnya jelas, hadisnya jelas, kekeh tidak diterima, dia sombong. Wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia, merendahkan orang lain, itu sombong. Begitu. Sombong itu merendahkan orang, merasa diri lebih hebat. Jadi sombong itu dua itu. Menolak kebenaran, dan ibu kalau salah, ibu salah, terima aja salah. Jangan ibu salah kemudian ngeyel. Salah nggak mau nerima, itu nggak boleh. Seorang muslim kalau salah ditegur ngeyel. Kalau ibu salah ya salah we, ya. Ibu teh tadi helm ya kapayun teh naik motor kapendak ku polisi ditilang. Tuh Pak sekedap abdi teh serusuh itu. Hayu hayu ngalawan. Semoga ibu lepas tadi helm. Salah, tilang beres. Tong ngalawan, ya. Nah, kalau ibu salah dan melawan, itu sombong. Gitu sombong. Gak mau nerima kebenaran dari orang.
Kemudian waghamtun nas, dan melecehkan orang lain. Nah, hina batur ibu, nyinyir, julid, ya. Jadi kabatur teh nyepet gitu, nyinyir, julid, menghina, ngaledek, ya, merendahkan. Kemudian ibu teh lagi makan, itu saha nu masak teh, teu ngeunah kieu masakan teh. Cik atulah nya masak teh make uyah saeutik gulaan, bari dituang ku ibu teh saeb. Kumaha eta teh? Ya. Cek orang Sunda mah dipoyok, tah eta. Begitu ibu. Kok dihina tapi disaebkeun. Jadi merendeh, melecehkan orang lain, ngahina batur, ya. Begitu ibu. Nah ini iblis. Iblis ini sombong. Kenapa iblis sombong? Merasa diri lebih baik dari Adam alaihissalam. Kata iblis, engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Kehelaanan, seuneu kudu sujud katana, ya. Memang dia tuh siapa? Nah, gitu ibu. Jadi jangan sampai kita melecehkan orang, merasa diri lebih baik, menolak kebenaran. Kalau kita salah, kalau itu benar terima. Itu aja, mudah. Hidup simpel hidup ini, buat praktis ya. Begitu ibu. Fahruj innaka minas sogirin. Kata Allah, kamu termasuk makhluk yang kecil. Jadi walaupun iblis merasa diri hebat, tetap dia kecil menurut Allah Subhanahu wa taala. Sogirin. Baik ibu. Nah tadi ibu, iblis itu disuruh turun oleh Allah, ya kan? Iblis itu diusir oleh Allah dari mana ibu? Dari surga. Iblis diusir. Tapi ibu, sebelum iblis turun dari surga, sebelum iblis itu diusir oleh Allah dari surga, ibu-ibu, iblis ada satu permintaan, ada satu permohonan kepada Allah, dan permintaan iblis itu dikabul oleh Allah. Apa permintaan iblis? Di ayat ke-14, coba lihat ini. Qala, kata iblis, anzirni ila yaumi yub'asun. Kata dia, berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Ya Allah, berilah aku tempo, berilah aku penangguhan sampai hari dibangkitkan manusia. Pertama, ibu-ibu, ini iblis minta diberi penangguhan oleh Allah. Kedua, sampai hari dibangkitkan. Ternyata ibu, iblis percaya hari kebangkitan, hari kiamat, bahwa manusia akan dibangkitkan lagi gitu. Tuh iblis saya percaya kalau manusia. Jadi kalau manusia tidak percaya hari kebangkitan itu. Iblis saya percaya, kira kok didinya itu. Jadi lebih kejam dari iblis tuh orang yang tidak percaya hari kebangkitan. Lebih kafir dari iblis. Orang yang tidak percaya hari dibangkitkan, iblis saya percaya. Gitu ibu. Jadi iblis tahu kalau nanti bakal ada hari kebangkitan. Orang sudah mati dibangkitkan lagi, hidup lagi. Begitu ibu. Tapi nanti di hari kiamat dibangkitkannya setelah di kuburan, bukan di dunia. Kalau di dunia mayit bangkit lagi itu bohong. Mayit bisa hidup lagi itu bohong. Ini sebetulnya biang keroknya dulu di Garut, di lembur saya. Itu ada mayit. Kemudian ada kucing anslok, kucing loncat gitu. Ya. Kucing hitam lagi. Ya, kucing hitam. Nah, kata tetangga itu mayit dianslogan kucing hirup. Itu mayit diloncatin kucing hidup. Nah, nyampe ke Bandung komanya jadi pabelit gitu. Itu kucing, itu mayit diloncatin kucing hidup. Ke Bandung jadi gitu. Di komanya jadi telat gitu ya. Begitu. Jadi maknanya lain. Tadi mata orang Bandung ibu, teman ayah ucing ngaliwat ka mayit dibuburat. Ucing gitu ya tah. Jadi maknanya lain. Padahal di Garut nama mayit diloncatin kucing hidup. Nah, jadi nyampe ke Bandung mayit diloncatin kucing hidup. Jadi ngaliat ucing dibuburat. Cek ucing, naon salah hari kuring dibuburat gitu ya. Ucing ke komplain ibu. Padahal moal aya mayit yang hidup di dunia itu nggak ada. Orang yang sudah meninggal itu meninggal ya. Eta cenah usah dina sinetron aya mayit hudang deui. Betul dina sinetron. Cek sutradara sinetron itu 99% bohong, 1% wadul. Ya. Tah teh bener. Namina ge sinetron kira kudu dipercaya.
Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, berilah aku penangguhan sampai hari dibangkitkan. Uluh ibu, iblis minta ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Tadi maut kan ku Allah. Minta eta ka Allah. Ternyata ibu, permintaan iblis dikabul ku Allah. Iblis wae dikabulkan komo kita nya. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah. Banyak meminta. Permintaan iblis wae dikabulkan, apalagi apalagi kita. Makanya ibu banyak minta kepada Allah. Walaupun permintaan itu mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Sok suhunkeun ka Allah. Ibu hoyong naon, dikabul ku Allah. Jangan ragu, jangan takut meminta kepada Allah. Banyak minta kepada Allah bagus, Bu. Nggak boleh teh banyak minta ke makhluk, ke manusia. Loba minta meretara ya. Itu mah bahaya. Tapi kalau kepada Allah banyak minta jadi ibadah insya Allah. Doa itu mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Jadi banyak minta kepada Allah bagus. Tidak boleh itu banyak minta kepada makhluk, ya. Nah, ibu doa iblis saja dikabulkan oleh Allah. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah di ayat 15? Qala innaka minal mundharin. Iblis, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang diberi tempo. Nah, maka diberi penangguhanlah si iblis sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat nanti. Maka ibu iblis teu aya nu dimaotkeun ku Allah. Tanya. Jadi iblis tidak ada yang dimatikan oleh Allah menurut ayat ini. Tapi nanti di hari kiamat mah jelas dia akan mati gitu. Sebelum kiamat. Tapi sampai hari dibangkitkan iblis tidak dimatikan. Begitu ibu. Qala, nah ini ayat ke-16 ibu. Qala kata iblis, Fabima agwaitani, ya Allah karena engkau telah memutuskan aku sesat. Maka iblis bersumpah sebelum turun dari surga, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku bersumpah akan membelokkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ini dalam bahasa Arab ilmu nahu, la'aqudana dengan lam taukid dan nun taukid. Jadi double sumpahnya, iblis sumpah. Asalkan kok ada akudu. La'aqudanna itu la taukid, lam taukid dan nun taukid. La'aqudanna pasti sungguh pokoknya nama saya akan membelokkan manusia dari jalanmu yang lurus. Maka iblis berjanji, iblis punya sumpah di hadapan Allah dari dulu sampai akhir zaman nanti. Iblis punya janji, iblis punya sumpah yang akan dia tunaikan. Apa sumpah iblis? Membelokkan kita manusia dari jalan yang lurus. Jadi kita hidup ini bakal dibengkokkan ke iblis, dibelokkan. Begitu. Jadi iblis telah berjanji di situ. Nah, ibu, bagaimana cara iblis ngagoda orang, ya, ngagoda kita? Bagaimana caranya iblis menggoda kita, ibu-ibu? Kita lihat iblis memberikan bocoran. Kita harus tahu agar kita terhindar. Apa kata iblis? Pertama, ibu, ada empat cara iblis ngagoda kita. Di ayat ke-17, coba kita lihat. Kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim. 1. Kemudian aku akan datang dari depan manusia. Dari depan, Bu? Titi payun. Kedua, dari mana? Wa min khalfihim, dan dari belakang. Depan, belakang. Ketiga, wa an aymanihim. Aku akan datang dari kanan. Kemudian wa an syama'ilihim, dan aku datang dari kiri. Ibu, depan, belakang, kanan, kiri, dikepung kita ku iblis. Nah, ibu, iblis punya target. Kata iblis, wala tajidu aksaruhum syakirin. Targetnya, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur. Maka target iblis, kebanyakan kita kufur. Kebanyakan manusia kufur. Begitu ibu. Ibu, iblis teh dari depan, belakang, kanan, kiri, bungkel kan gitu. Ngerekep gitu. Nangkep ka ibu, bukan, Bu. Bukan gitu cara iblis menggoda kita. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, nih tafsir ya kan, nggak boleh kita ingat apa nafsir sendiri. Dari depan teh kitu, belakang kieu, dari belakang ngagerewak ibu, dari belakang nyingsiran ibu gitu ya. Kaciri, kemudian iblis teh bolong dadana, kemudian bajuna rawa-geruik tuh di kerudung, kemudian baju bodas. Saya kira kalau ibu lihat di film kuntilanak, walaupun itu palsu ya kan, kuntilanak bajuna kan ibu tiluhur dugi ka anak teh ieu nya panjang nutup aurat. Dan ternyata ibu sopan kuntilanak daripada perempuan sekarang.
So, kuntilanak pada sopan pakaiannya teh. Teu ciri keleh, teu ciri ping-ping, ya kan? Teu ciri dada, teu ciri bujal, dasar sopan kuntilanak mah. Gitu, eta sok seserian nungkul gitu. Coba barudak ayeuna eta pakaian leuwih-leuwih teu kuntilanak. Ya, gitu. Kacida barudak, aduh. Baik Ibu. Jadi bagaimana maksud iblis datang dari depan? Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan, maksud iblis datang dari depan itu yaitu maksudnya usyakikuhum fi akhiratihim. Kata iblis, aku akan datang dari depan. Maksudnya, aku akan membuat manusia ragu terhadap akhirat. Itu maksudnya, Bu. Jadi yang pertama, iblis datang dari depan, kata iblis, aku akan membuat manusia ragu akhirat. Ragu akhirat. Saya tahu, seolah-olah hirup urang teh moal maut. Eta ragu akhirat teh, Bu. Siga nu hirup teh panjang seumur-umur we moal maut-maut gitunya. Kan banyak orang yang merasa dirinya padahal kematian itu pasti. Ya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti. Ada orang yang tahu, Ibu, kenapa Allah merahasiakan kematian buat kita? Kita bersyukur, Bu. Kita bersyukur Allah merahasiakan kematian. Karena kalau Ibu tahu bakal maut di Bandung, saya yakin besok Ibu hijrah ke Garut. Ya. Kewan Bapak, mama teh geus dicatat ke malaikat ya, pada maut di Bandung, kurang ka Tasik isuk mah. Ya, kurang ka Garut isuk mah. Dan kalau Ibu tahu minggu depan Ibu pada maut, da moal tuang atuh Ibu teh bakal begang. Ya. Awet sangu di bumi. Ibu teh ayeuna teh nuju maos Quran we hayu. Da ngadadak umroh dah hoyong maut di Mekah Ibu ya. Ya. Da Ibu teh moal healing atuh da. Enggak akan bisa tersenyum seperti sekarang da Ibu teh. Ibu teh merungkut we di dina sajadahnya. Bari Ibu kena. Subhanallah. Bu, makan cek bae teh. Bangga we Bapak ti payun. Mama ada salat duha heula. Gitu. Mama can hatam Quran. Ibu teh da bakal salat atuh. Mun Ibu tahu kematian Ibu kapan di mana pasti Ibu hidup tidak akan tenang. Tapi Allah nyaah, ya Allah bageur Ibu. Ku Allah dirahasiakeun, disumputkeun iraha maut saha heula, nya tidak ada yang tahu begitu. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Makanya kita bersyukur. Tapi kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian, walaupun fi burujin musyayyadah, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan datang. Baik ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, langkah yang pertama iblis menggoda kita itu dari depan. Maksudnya tadi apa, Bu? Dilupakan diragukan akhirat. Seolah-olah hidup teh moal maut. Atau kalau sudah meninggal seolah-olah moal aya hisab gitu, Bu. Tidak akan ada hisab, tidak akan ada mizan timbangan, tidak seolah-olah moal aya perhitungan di hadapan Allah tuh. Ya, orang tuh tidak tahu halal haram, syubhat makruh gitu. Pokoknya mah yang penting uang, yang penting banyak, yang penting sikat gitu ya. Nggak tahu nanti pertanggungjawabannya seperti apa. Tidak tahu nanti di hadapan Allah seperti apa. Begitu. Ya, begitu Ibu. Nah, jadi orang hanya mengandalkan kesenangan semata, tidak peduli dengan pertanggungjawaban kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu. Kalau saya ditanya, kenapa Pak Ustadz Budi tidak mau poligami? Enggak, saya nggak mau. Satu saja tanggung jawab di hadapan Allah belum tentu lulus, ya kan? Kudu tanggung jawab 2, tanggung jawab 3, badai kumaha. Ya, berat ya kan tanggung jawab di hadapan Allah, harus Ibu. Saya tanggung jawab 1 aja belum tentu sukses. Istri, apalagi tanggung jawab 2, 3, 4, aduh kumaha. Silakan, berat. Gitu. Ibu tanggung jawab suami, kunyalira maaf Bu, coba kuduaan, kutiluan. Ya, kalau saya nggak mau. Kalau saya ditanggung sendiri berat. Baik Ibu, jadi yang pertama itu iblis datang dari depan, maksudnya akhirat diragukan. Ya, Ibu, ini ada slogan nyanyi anak muda. Kata mereka itu muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah ini diusan syaitan ini, hati-hati ya. Jelas iblis tuh.
muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gimana ya rumusnya gitu? Tidak akan ada seperti itu. Baik ibu-ibu. Jadi iblis yang pertama bukan datang dari depan bungkelekan, ibu ya. Tapi iblis dari depan itu maksudnya akan membuat manusia ragu akhirat. Kedua, iblis datang dari depan dan kemudian dari mana? Dari belakang. Nah, dari belakang kata Ibnu Abbas artinya uraqibuhum fi dunyahum. Aku akan membuat manusia rakus pada dunia. Rakus pada dunia. Sok ku ibu bayangkan. Akhirat dilupakan, diragukan, dunia diragukan, dunia dirakuskan. Dirakuskan. Kira-kira gimana hidup manusia? Cilaka moal, Bu? Wah, cilaka tuh, Bu. Wah, kenal hal haram, dunia rakus, tidak pernah merasa cukup gitu. Kemudian akhirat ragu. Wah, dunia. Hati-hati. Ini sekarang kecintaan orang pada dunia sudah kalau menurut saya sudah berlebihan. Ini sekarang fenomena orang nikah. Kan kalau Nabi mah wanita nikah itu yang paling utama maharnya paling ringan punya. Aisyah luha mahro kan. Kan kalau dulu mah neng mas kawin hoyong naon kumaha we kan gitunya. Komo sok ayeuna ditaros neng mas kawin hoyong naon. Ya, sertifikat. Pajero. Ya. Kemudian wah segala rupa gitu nu mewah-mewah ya. Begitu. Boleh ya tentu boleh tapi itu bukan tidak menunjukkan akhlakul karimah. Tidak menunjukkan perempuan yang saleh. Begitu. Kumaha we ios neng mah kunci oge kunci BMW Nah jadi harusnya begitu, ajari anak-anak kita tuh qanaah, soleha. Nanti kamu kalau nikah ditanya sama calon mertua pengen apa, kumaha ibu we, kumaha we, iringan we, kumaha saya, gitu. Harusnya begitu. Didik anak kita itu jangan hubud dunia, didik qanaah, didik maharnya ringankan, jangan dipersulit. Nikah itu gampang, yang mempersulit itu diri kita sendiri, ya mahal, mewah, padahal mah tidak harus seperti itu. Nah jadi kembali tadi ibu, manusia dirakuskan pada dunia, begitu. Jadi hubud dunia, cinta dunia dan takut mati, wah udah sempurna itu iblis, sempurna iblis. Baik ibu. Jadi yang kedua, manusia dibuat rakus pada dunia. Tidak kenal halal haram ya, rakus dunia. Kira-kira sekarang banyak nggak yang kayak gitu, rakus pada dunia nggak kenal? Aduh ibu udah gini ya, orang koruptor bukan karena mereka miskin itu dah. Sugan kenapa bapak korupsi gaji habis tercekap gitunya, tercekap gaji ya kamu sekolah baru dah kanggo tuang ketiasa tuang bapak teh jadi korupsi teu aya nu kitu. Gaji melimpah, bahkan gajinya juga tidak kemakan daya gitu ya. Mobil ada, fasilitas rumah, tapi eta mau keneh ya mencuri nauzubillah ya. Bahkan mau kena gitu elem-elem gitu. Kan aya nu miskin anu laparan paling nyuri sendal. Sendal oge jeung ustadna di pangaosan mah gitu. Da saya sering hilang sendal di pengajian biasa kalau saya. Cuman nanti kalau saya di sini hilang nggak apa-apa. Kantor Pak Haji sendal abdi tanya. Kan nanti diganti sama Pak Haji yang bagus. Beres ya. Silahkan kalau ada yang mau mencuri sendal saya. Jadi paling mau juga sepeda, mau handphone. Dilacak handphone di mana ada yang dicuri, dipakai sekolah sama anaknya. Ya kasihan kita. Gitu. Yang tadinya mau lapor polisi juga malah dibeliin yang baru, ini aja yang baru. Tuh kan orang miskin mencuri HP itu bukan karena ini rakus, anaknya bisa sekolah, anaknya bisa online ya kan, gitu kepaksa mereka. Orang kaya membuat udah mau kena kayak aduh 100-200 juta mata diusut ke KPK ada buang-buang waktu KPK ngusut 100 juta 200 juta 100 miliar 2 triliun mencurinya juga. Buat apa uang sebanyak temal dibawa maut besok mati eta artos pada naon ya. Dan mau dinikmati, makan paling sepiringan, ya kan? Baju yang kita pakai, dapat kendaraan mewah teuing banyak yang, nah ibu terbetah na kendaraan itu asena tiis teuing ibu mah dekrok turun tina sedan teh gitu. Ada ibu-ibu yang
eh, dia tidak mau ke pasar naik mobil, ibu nah jalan kaki ke pasar. Saur dokter ibu teh kedah seueur jalan kaki cenah. Jadi supirnya mau ke pasar mah karena mobil. Terus gitu si ibu balanja, lebetkan balanjaan karena mobil. Canak deui ku supir kaduni. Lah mapah deui si ibu mah. Dan saur dokter ibu teh kedah seueur olahraga cenah. Tuh nu menikmatin nama siapa? Supir. Bos nama jalan kaki. Balanja simpen dina sedan angkat. Ada yang kayak begitu, tidak dinikmati ya. Begitu. Nah, jadi dunia ibu, dunia dia menipu sementara, dan itu iblis tadi. Iblis merakuskan orang pada dunia. Ingat, dunia itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang menipu. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya ulangi ibu, aku akan datang dari depan mereka. Tadi dari depan itu maksudnya kata iblis, Ibnu Abbas, membuat manusia ragu akhirat. Yang kedua, aku akan datang dari belakang. Sekalian dari belakang maksudnya aku akan membuat manusia rakus pada dunia. Dari mana sekarang ibu? Dari kanan. Wa an aimanihi. Apa maksud iblis datang dari kanan? Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ibu-ibu, maksudnya adalah usyabbihu alaihim amrodinihim. Aku akan membuat manusia kacau dalam agama. Aku kacaukan manusia dalam agama. Jadi dalam beragama itu pabelit bu, kacau. Mana sunnah, mana bid'ah, mana adat, mana ibadat, pabelit. Ya, para ruguh gitu. Jadi orang menganggap itu sunnah padahal bid'ah, orang menganggap itu ibadat padahal adat. Padahal bukan ibadat, itu mah adat. Itu dari Nabi padahal bukan dari Nabi. Gitu. Manusia dikacau, apalagi sekarang dengan era medsos ya ibu, grup di mana-mana, WA, Twitter, IG apa. Ibu klik ini, klik itu, banyak postingan agama, atau di grup banyak postingan agama. Ku ibu disebarkan deui, efeknya salah. Efeknya hadisna dhaif. Ibu nyebarkeun, kemudian diamalkan sama orang, tuh kan? Gitu. Makanya saya selalu sarankan ke jamaah saya di pengajian, jangan ngeposting postingan tentang agama kecuali itu benar. Kecuali itu valid dulu. Jadi ditaroskan salah ke ustadz yang tahu. Apakah postingan ini benar atau tidak, sahih atau tidak, hadisnya laras tidak, tafsirnya benar atau tidak. Kalau sudah oke, sudah benar, silahkan sebarkan, bagus. Menyebarkan ilmu itu bagus. Tapi kalau salah, ibu sesat dan menyesatkan orang lain. Hati-hati, ibu sesat dan menyesatkan orang lain. Bahaya kan? Begitu. Bahaya. Apalagi itu nanti kalau sudah ke fitnah, kalau sudah ke naon gitu, pembusukan nama seseorang, ya kan? Itu sudah bahaya itu. Berita bohong, begitu. Itu sangat bahaya sekali. Baik ibu-ibu, jadi agama akan dibuat kacau oleh iblis itu, ya. Jadi orang beragama itu seolah-olah benar gitu, padahal tidak. Nah, ini perlu kajian yang benar ya, perlu ilmu yang lurus, sumber yang jelas, gitu. Ngaji itu jangan sampai tidak tepat, gitu, tidak tepat. Karena ini strategi iblis menghancurkan manusia, yaitu untuk membuat agama ini kacau, membuat agama ini gaduh, gitu. Yang terakhir, Bibu, dari sebelah mana? Kiri. Dari kiri. Maksudnya dari kiri itu wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri kata Ibnu Abbas adalah astannu lahumul ma'asi. Aku akan membuat manusia gemar maksiat. Aku akan membuat manusia gemar berbuat dosa. Maksiat itu ibu oleh iblis dibuat indah, dibuat menyenangkan. Maksiat itu dibuat dijadikan apa kayak gaul gitu ya, orang tuh berbuat maksiat. Sigana teh gaul gitu, eksis ya, gaya gitu. Mak tiktokan dina kamera ya kan, joget kiri kanan, ya, muter-muter gitu. Kemudian loncat-loncat, goyang ini goyang itu, tiktokan ya. Siga gaya gitu ya, siga gaul kan, gaul gaya. Padahal kan aduh isin dan ninggalin oge atuh. Ya malu kita lihatnya juga. Ya perempuan joget-joget disebar di publik. Nah naonan coba. Ya begitu. Kan malu kita lihatnya juga. Aurat, aib. Itu para rantes. Begitu. Nah, jadi sekalian, maksiat itu dibuat mudah, dibuat indah. Kayak gaul Oh dipuji. Semangat mah, ayo nih gitu. Oh, kan sama netizen
Begitu. Jadi serasa dia gaul, serasa dia hebat, serasa dia lucu gitu, serasa dia menarik, serasa dia, padahal itu jebakan iblis. Padahal itu jebakan syaitan. Agar syaitan bersama mereka di neraka. Agar orang itu sasarangan sarang iblis di neraka. Begitu, nauzubillah. Ya. Nah, jadi wayahna Bu. Jadi walaupun sekarang menuju musim TikTokan gitu ya. Boleh TikTokan ya, boleh dengerin ceramah mah tuh, boleh. Dengerin tausiah makanya. Kan banyak tausiah dari TikTok ya. Oh tentu boleh ya. Dengerin Ustaz Anu. Mangga silakan. Cuman jangan mengumbar aurat, itu saja. Ya, perempuan jangan kelihatan sama orang lain karena itu dosa. Gitu. Itu saja. Banyak batasan-batasan syar'i yang harus kita jaga. Jadi bukan TikTokan haram, enggak, kata siapa? Kan kajian. Seharusnya kajian haram TikTok, enggak ibu boleh ya. Jadi asal yang baik aja, positif aja enggak masalah. Begitu ibu sekalian. Oh, abdi gaduh akun IG yang anggo dakwah ke ibu atau buka ceramah-ceramah para ustadz di IG kan banyak. Jadi ibu dapat ilmu tiap hari bukaan IG teh. Ya, lain ngelihat aurat, ngelihat hal-hal yang jelek gitu, bukan itu. Begitu. Jadi punya sosial media manfaatkan untuk berdakwah, manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sekarang Pak Haji punya akun YouTube kan bagus ya. Ceramah unggul Pak Haji. Teu aya Pak Haji YouTube Pak Haji mas Ustad unggul YouTube ya. Apakah itu haram? Bagus, bahkan harus untuk berdakwah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, iblis itu akan membuat manusia gemar berbuat maksiat, ya, gemar berbuat dosa. Divariasikan maksiat itu, dibuat indah di depan mata. Nah, ini iblis, naudzubillah. Baik Ibu-ibu, kita lihat. Target iblis di ayat ke-17 terakhir, wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Target iblis kebanyakan manusia kufur. Ini target iblis, bahaya. Ibu, di ayat ke-18 terakhir nih. Qala firman Allah, ukhruj minha mad'uman madhura. Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Wah, ini iblis diusir dari surga, tidak terhormat oleh Allah, dihina, diusir, ya. Rendah gitu. Dan Allah berjanji, Ibu, di akhir ayat ke-18 ini, kata Allah, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Kata Allah, laman tabi'aka minhum. Barang siapa yang mengikutimu di antara mereka, manusia. Jadi siapa yang mengikutimu? Siapa yang mengikutimu di antara manusia? Mengikuti iblis di antara kita. Apa kata Allah? La'amla'anna jahannama minkum ajmain. Aku akan penuhi neraka jahanam dengan mereka, kalian semuanya. Jadi jahanam akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengikuti iblis dan tergoda dengan rayuan iblis di ayat ke-17 sampai 18 ini. Jadi Allah berjanji bahwa siapapun yang mengikuti langkah iblis, kagoda dengan strategi iblis yang 4 tadi, maka jahanam penuh dengan mereka, nauzubillah. Begitu Ibu. Nah, jadi hati-hati, kita harus tahu. Ya, kita harus tahu bagaimana iblis menggoda kita, Ibu sekalian. Bagaimana iblis menghancurkan hidup kita. Ini diantaranya di ayat ke-17 sampai ayat 18. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Ibu tahu maksudnya tadi ya? Dari depan bukan sebenarnya. Dari depan tadi apa? Diragukan akhirat. Dari belakang, dirakuskan dunia. Dari kanan, ya agama dikacaukan. Dari kiri, gemar berbuat maksiat. Dulu ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, nah iblisnya tenti luhur tenti handap, ti dia wae geus ripuh manusianya. Ya, sengaja rongkeng kita tuh, belum tentu menang ini. Komo ti luhur ti handap deui, cilaka. Cilaka atuh kumaha ya. Ini saja sudah digempur, kita sudah banyak yang hancur hidup manusia dengan 4 strategi. Satu saja itu sudah banyak. Nomor 1, lupa akhirat banyak. Lupa dunia, itu sudah rakus dunia sudah. Agama juga sama. Kemudian maksiat, di mana-mana, udah cilaka kita. Gitu. Jadi iblis sudah ketawa sekarang. Nauzubillah. Begitu Ibu sekalian ya. Jadi itu mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi ilmu, kita tahu. Ya dengan tadabbur ini kita paham ayat yang kita baca, kita tahu strategi iblis dan kita berlindung pada Allah Subhanahu. Ibu, kieu Bu.
Atau kumaha carana Pak Ustadz biar kita selamat gitunya. Tah, kieu Ibu, ada dua bocoran. Kieu Bu, ini terakhir. Kalau ibunya ngalawan iblis, kan iblis dari dulu can maut, dari hari kiamatnya kan harus ya. Rabbi fabima agwain andirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis, ya Allah beri aku tempo sama hari dibangkitkan. Ibu, iblis belum ada dimatikan, yang dimatikan. Kalau ibu nggak, sementara ibu usia terus namanya seberapa tahun? Ya, tah, iya kan ngalawan iblis, kumaha, terus seimbang. Ibu-ibu boro-boro ibu ngalawan iblis. Kieu gambaran anak. Kalau ibu ketemu dengan anjing galak di jalan, anjing teh galak ibu. Kira-kira kumaha, apa yang harus ibu lakukan? Dilawan, da moal sanggup atau ya balap lompat jeung anjing. Heula mana ibu kira-kira cepet mana? Heula anjing ya kan? Ibu teh lompat, atuh ibu cenah naon geus dirontok ku anjing. Nah gogog, digogog deui ku ibu teh. Tarik mana sorana eta? Ngagerenna tarik anjing atunya gitu. Gegel deui ku ibu. Wah gaya ibu teh dilawan anjing teh gaya ku ibu teh. Gegel deui ku ibu teh. Kira-kira eta pun tanya huntuna seukeut mana gitu. Daripada huntu anjing. Eta maos ibu da seukeut anjing laras teh ibu. Sok, ayeuna ibu ngalawan anjing galak, dilawan sendiri, ripuh atuh da. Kumaha carana ibu? Carana gampang. Sauran nu gaduhna. Laras teh? Eta ada yang punyanya. Pak. Da eta mah si boy langsung ngaleos baik kuik-kuikannya gitu. Tah ibu kudu gaduhna mah eleh anjing teh. Ya disintrek ngaguik langsung lupa. Ibu yang menciptakan dan yang punya syaitan iblis siapa? Allah. Maka ibu berlindung kepada Allah. Tong gagayaan ibu hayang ngalawan iblis, mana iblis teh? Kadia dua aja. Allah ibu tak karek ibu lempang di sawah eta naon tangkal cau katebak angin dan meringkak bulu punduk atuh asa anu ngagupayan. Ya gitu. Eta ibu di dapur aya nu keletrak-keletrek bari jeung ucing eta teh nya. Da ibu meringkak bulu punduk atuh jam 1 wengi teh. Bapak aya nu keletrak-keletrek ucing padahal eta neangan bulu asin. Ruas atuh tuh nya bari teu kaciri ibu soal. Bari teu kaciri ibu sieun ku iblis. Bari jeung teu aya kitu bungkeulekan mah da teu kaciri iblis mah. Da gaib. Ya, aya tapi teu kaciri gitu. Nah, jadi ibu, kalau ibu mau melawan iblis, nggak bisa dilawan sendiri. Caranya gimana? Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya Nabi mengajarkan kita ibu, agar kita terhindar dari godaan syaitan, berlindung terus pada Allah. Mau tidur ya kan? Dalam segala hal ibu, tolong diturutan langkah iblis. Dari Nabi mengajarkan kita musuh dan jauh dari syaitan. Mau tidur kita wudhu dulu, udah falak binas, mu'adzuwatain ya kan? Berlindung dari godaan syaitan. Mau baca Quran kan ta'awud dulu. Bahkan mohon maaf ya, mau hubungan sama istri kan? Allah majadina syaitan dan seterusnya. Kemudian mau makan juga bismillah dulu agar masuk rumah ada doa assalamualaikum. Banyak ibu kita berlindung dari godaan iblis gitu. Dan kata Nabi kalau makan jangan ikuti syaitan dengan tangan kiri, kan syaitan makan minum dengan tangan kiri. Ya kalau ibu makan lepet jeung bala-bala wayah gitu. Ulah aktif dua nana. Simpen hiji am lepet, simpen bala-bala am gitu we gitu. Malam bala-bala jeung cengek ulah aktif dua nana. Simpen cengek am bala-bala am cengek gitu kan. Ulah teh cengek heula bahaya. Belewok teh cengek bala-bala ku incu, aduh gitu. Dalam segala hal ibu sekalian ya, begitu makan minum semua dengan tangan kiri, tidak boleh sambil berdiri dan lain-lain. Jadi dalam segala hal Nabi mencontohkan kita agar jauh dari sifat dan godaan iblis, kelakuan iblis, syaitan. Begitu. Jadi langkah yang pertama berlindung kepada Allah dari godaan iblis, syaitan. Nah, langkah yang kedua ibu-ibu sekalian, Al-Quran memberikan bocoran. Kata Allah dalam Al-Quran, bakal aya nu salamet ibunya dari godaan iblis itu. Nih sekedapnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Coba ibu buka surat Al-Hijr ayat ke-40. Al-Hijr itu ibu surat ke-15 ini terakhir. Surat ke-15 ayat 40, siapa orang yang bakal selamat dari godaan iblis? Nah ternyata iblis ngasih bocoran bu. Atas bu surat ke-15 yang 40. Sebelumnya ayat ke-39 dulu, ayat ke-9. Iblis berkata,
Kata iblis, bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Kata iblis, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah. Kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis bersumpah pada Allah. Ya. Kata iblis, illa, kecuali yang selamat, Bu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, yang terpilih. Dalam riwayat lain, dalam qiraah lain, mukhlisin. Jadi mukhlisin ada bacaan mukhlisin, ada riwayat mukhlisin. Kemudian ada mukhlasin, dua-duanya sahih. Begitu. Jadi mukhlasin itu orang yang terpilih dan ikhlas. Jadi siapa ibu yang selamat dari godaan iblis? Nu ibadahna ikhlas. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhidna murni, ikhlasul ibadah lillah. Tauhid itu memurnikan ibadah untuk Allah. Nah, jadi akidah yang lurus, tauhid yang benar, ikhlas maksimal, selamat, Bu. Jadi orang ibadah kudu karena Allah, sing ikhlas. Selamat insya Allah. Ya. Dan ibu-ibu tetap berlindung dari godaan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selalu berlindung, memohon ampunan, istighfar, meminta perlindungan pada Allah agar kita selamat. Itu penting. Begitu ibu sekalian. Nah, jadi dua caranya, mari kita banyak berlindung kepada Allah, dan yang kedua sing ikhlas dalam beribadah. Insya Allah selamat. Daya tamat cek iblis, Bu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kecuali hambamu yang ikhlas. Aman ya tamat. Iblis teu bisa ngagoda nu kitu mah. Iblis taluk ngagoda orang yang ikhlas. Gitu. Iblis terhalang menggoda orang yang bertauhid. Begitu. Ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ikhlas. Hamba Allah. Ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulus. Murni, tidak boleh musyrik, tidak boleh mengkol, tidak boleh ria. Ya. Dan tadi iblis sifatnya takabur, sombong. Maka diri kita hilangkan dari sifat kesombongan. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih bagus. Ana khairun minhu, kata iblis tadi. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Kehilaanan api kudu sujud ke tanah, gitu ya. Dia merasa lebih hebat, merasa lebih baik. Dengan itu dia diusir dari surga, dengan sombong dia terhina, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat ya dari godaan iblis, sehat semua. Sebelum ditutup, Ibu barangkali ada pertanyaan, mangga jika ada. Wallahu a'lam. Kalau ada Ibu, mangga. Tanyakan Ibu-ibu. Kalau tidak, alhamdulillah, berarti jelas ya. Intinya mah kita selamat, dan kita paham yang kita kaji pagi ini. Selamat intinya Bu ya. Kita hati-hati, waspada dengan kajian ini agar kita tergoda dari godaan iblis. Itu saja Ibu, Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga jadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia akhirat dari godaan iblis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Haji Budi Taat yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga setelah kita mendengar ini, kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi, yang tidak mudah tergoda gangguan iblis yang dari belakang, depan, kiri, kanan. Insya Allah kita dengan kekuatan ibadah yang kita lakukan setiap hari, insya Allah iblis tidak mudah menggoda kita. Semoga pertemuan hari ini membawa keberkahan buat kita semua yang hadir di sini. Semoga kita menjadi muslim yang lebih taat lagi dengan mendengar tausiah dari Bapak Budi Taat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tanggal 18. Kami informasikan pada tanggal 18 Februari akan dilaksanakan pertemuan seperti ini lagi dengan Bapak Ansaruddin Ramdhani dari Radio Garuda. Dari penceramanya dari Bapak dari Radio Garuda, Bapak Ansori Ansarudin. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa hadir kembali di sini dan keadaan sehat walafiat, karena dengan izin Allah kita bisa bertemu dan berkumpul bersilaturahmi di sini. Insya Allah kita semua bisa hadir dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.